Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. Salam damai untuk kita semua. Di malam yang berbahagia ini, senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Panggilan Sang Waktu. Dan seperti biasa, di tengah-tengah kita telah hadir Didi Janaki. Beliau adalah seorang yogini yang sudah sangat berpengalaman lebih dari 30 tahun. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang seni melepas dan menikmati hidup. Sebelumnya kita undang di tengah-tengah kita kehadiran Didi Janaki. Selamat malam Didi. Selamat malam Mona, selamat malam saudara. Terima kasih Didi telah berkenan untuk kembali berbagi permata-permata kebijaksanaan yang Didi telah peroleh selama ini terkait dengan topik yang akan kita angkat pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, hidup ini sering sekali diibaratkan akan banyak hal. Seperti misalnya hidup sering diumpamakan bagaikan sebuah drama atau sandiwara. Terkadang hidup juga diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Dan kadang hidup juga dikatakan bagaikan sebuah misteri. Dan beberapa orang juga mengatakan bahwa hidup bagaikan sebuah petualangan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu seperti sebuah seni. Dan apapun itu bentuknya dan bagaimana kita mengumpamakan hidup ini, tentu hidup adalah sesuatu yang perlu kita nikmati, bukan? Didi, terkait dengan menikmati hidup, dan saya sangat senang sekali salah satu perumpamaan yang dipakai untuk melukiskan hidup ini adalah sebuah seni, Didi. Jadi ketika kita berbicara tentang seni sangat identik sekali dengan keindahan dan juga autentisitas. Jadi bagaimana Didi memandang bahwa hidup itu bagaikan sebuah seni? Ya, Sister Mona dan saudara-saudari, saya setuju hidup ini umpama satu seni, ya, the art of living, seni hidup. Kenapa seni? Karena kita hanya diberi satu peluang untuk menjalani hidup ini. Kita tidak bisa memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita harus terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, tanpa mundur. Karena seperti sang waktu berjalan atau bergerak ke depan, kita juga terus berjalan tanpa henti-henti. Oleh karena itu kita melewati satu-satu adegan hanya sekali dalam hidup kita ini. Adakah kita bertemu dengan orang? Adakah kita menghadapi satu situasi? Adakah kita berada di satu tempat yang baru? Itu hanya sekali dalam hidup kita. Dan dari itu kita harus belajar. Apakah cara terbaik untuk menikmati detik-detik di sana, cara terbaik untuk bicara di sana, cara terbaik untuk berlakon di sana. Semuanya hanya datang sekali, tidak ada banyak kali. Maka perjalanan hidup ini adalah seni, the art of living, seni hidup. Dan dari apa yang saya lihat, kita jarang berpikir bahwa kita adalah pejalan yang terus berjalan. Banyak orang bisa saja menyia-nyiakan waktu, bisa saja menyia-nyiakan pikiran, atau juga menyia-nyiakan peluang yang terbuka kepada mereka karena mereka beranggapan bahwa hidup ini masih banyak lagi, lama lagi. Sebenarnya hidup ini sangat singkat dan kita harus memberi perhatian sepanjang waktu
Untuk ini satu perkataan yang sangat cocok kita pakai adalah kesadaran. Selalu sadar, saya ada di sini sekali, saya harus buat yang terbaik untuk diri saya dan orang lain. Saya akan lewat di sini hanya sekali dalam riwayat hidup ini. Maka setiap detik, setiap momen, setiap orang adalah tak ternilai harganya. Jika kita memahami ini, kita akan memiliki seni hidup dan enjoy perjalanan, karena perjalanan ini memberi kita banyak pelajaran dan banyak informasi yang membuat kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Didi. Jadi terkait dengan tadi Didi mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang hanya satu kali. Jadi betapa bernilainya hidup kita. Namun arti dari nilai, khususnya jika kita kaitkan dengan seni, itu terkadang sangat relatif ya Didi. Seperti misalnya kolektor seni akan mengatakan bahwa ini yang indah atau ini yang lebih indah. Terkait dengan hidup itu sendiri Didi, ketika dikatakan bahwa ini kesempatan satu kali yang benar-benar bernilai, apa indikasi Didi ketika kita mampu mengatakan bahwa saya sudah menjalani hidup saya itu dengan indah, dengan bernilai? Karena terkadang beberapa orang mengartikan hidup cuma satu kali gitu. Jadi ketika ada istilah hidup cuma satu kali, beberapa orang mengisinya dengan apapun yang mereka suka atau melakukan apapun yang mereka bisa lakukan saat ini. Jadi bisa mohon Didi berikan kita penjelasan tentang nilai atau indikator dari hidup yang bernilai, Didi. Iya, satu pertanyaan yang bagus. Saudara, istilah seni benar-benar relatif. Seni bagi seseorang mungkin bukan seni untuk orang lain. Dan tadi ada Sister Mona yang mengatakan, ada yang mengatakan kita hidup hanya sekali, kita harus happy, harus bahagia. Seni itu adalah sesuatu cara hidup, pola berpikir, pola beraktivitas yang sangat cocok dengan diri kita. Misalnya seorang penulis, ya, seorang penulis atau seorang seniman atau seorang pelukis. Mungkin bagi mereka seni hidup adalah mencari keheningan, mencari inspirasi dari alam, menghabiskan banyak waktu dalam perenungan untuk mencari inspirasi dari alam. Itu untuk mereka itu seni dan berguna. Tetapi bagi seorang sinetron atau aktor atau aktris, mereka perlu cari satu popularitas dan mereka ada di tengah-tengah orang banyak, mereka suka memamerkan dirinya, mereka suka berfashion dan lain sebagainya, karena itu caranya mereka berpikir itu satu seni. Dan ada orang lain yang mengatakan, saya mau makan apa yang saya suka, minum apa yang saya suka, buat apa yang saya suka, untuk saya itu seni. Tapi apapun yang kita katakan sebagai seni, jika dalam seni itu tidak ada disiplin, misalnya makan apa saja yang saya mau, itu kan bahaya. Kita harus cari makanan yang baik untuk badan, baik untuk jiwa. Kita kasih nama satwik atau satwas. Bukan kita makan apa saja, nanti kita akan dapat sakit perut atau penyakit. Begitu juga saya bisa buat apa saja yang saya suka. Kita bisa mengkritik orang, kita bisa mengkritik pemerintah, kita bisa mengkritik satu masyarakat atau satu desa. Itu yang saya suka dan itu adalah pikiran saya. Itu salah, saudara. Karena dalam
menciptakan satu kebebasan hidup dan juga penuh dengan seni. Di situ ada disiplin. Disiplin yang pertama adalah saya menghormati diri saya dan saya menghormati orang lain. Saya cari kebahagiaan yang membahagiakan saya dan membahagiakan orang lain. Saya cari satu disiplin yang membuat saya sehat walafiat dan juga tidak menyusahkan orang lain. Itu seni. Tapi seni membuat apa saja sehingga saya adalah liar dan tidak ada satu sistem yang baik. Dan saya akhirnya jatuh sakit, saya harus diopname dan saya harus dirawat, itu kan menyusahkan orang lain. Maka saya suka buat apa saja yang saya inginkan, itu salah, tapi saya mau buat apa yang cocok untuk saya dengan penuh disiplin. Maka dalam melakukan apa yang kita suka, dalam melakukan apa yang kita inginkan, kita juga harus cari satu jalan yang sangat bisa dikatakan damai, yang membahagiakan, yang memberi keberuntungan, dan ada respek diri untuk diri sendiri dan orang lain. Jika saya jadi mabuk dan saya bicara sesuka saya dan teriak-teriak, adakah saya memberi respek pada diri saya? Pasti tidak. Maka melakukan sesuatu dengan seni itu relatif. Tapi dalam seni itu ada keindahan. Seperti mana Sister sebut tadi, ada keindahan, ada kecantikan, ada hasil, dan itu sangat membahagiakan orang. Ya. Terima kasih Didi, penjelasannya tadi sangat dalam dan ternyata terkait juga dengan beberapa aspek yang lain, dan yang paling menarik menurut saya ternyata seni itu juga butuh disiplin ya. Jadi itu yang keseimbangan itu yang kita perlu lebih perhatikan, dan ada keseimbangan juga dengan dampak yang ditimbulkan oleh orang lain dan lingkungan sekitar kita. Didi, terkait dengan seni hidup atau seni kemahiran hidup, tentu ada beberapa hal yang terkait dengan hal itu, dan ada beberapa seni-seni yang terangkum untuk menjadikan satu kehidupan indah yang utuh. Salah satu seni yang kita akan bahas malam hari ini adalah seni melepaskan. Let go. Seni melepaskan. Ya, seni melepaskan, Didi. Dan jika kita lihat fenomena dewasa ini, ada beberapa tren yang sedang berlangsung, Didi. Bahkan tren ini sering atau sudah mulai diminati oleh para artis, orang-orang kenamaan untuk melakukan pelepasan terhadap hal-hal yang dalam hal ini masih bersifat atau terkait dengan gaya hidup mereka. Misalnya pakaian mereka mulai menggunakan ya atau menyimpan pakaian-pakaian yang mereka anggap perlu saja, atau dengan istilah trennya saat ini decluttering. Mereka mulai membuang atau melepas benda-benda yang mereka anggap sudah tidak lagi mereka perlukan. Mereka mulai menata kembali kamar mereka, rumah mereka, dan mereka mulai hidup minimalis ya, dan benar-benar memberikan perhatian pada ruang yang mereka ciptakan untuk hidup mereka, Didi. Nah, terkait dengan itu, Didi, bagaimana Didi melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini? Ya, pertanyaan itu panjang. Ada decluttering, kemudian ada seni lepas, ada minimalis, banyak yang ide-idenya banyak dalam satu pertanyaan. Saudara, ada satu istilah decluttering, di mana mereka kumpul macam-macam barang karena mereka senang jika
kamarnya atau rumahnya penuh dengan macam-macam barang, perhiasan lah, lukisan lah, atau pakaian lah, sepatu lah, itu cluttering banyak, dan mereka tidak perlu sekian banyak barang. Dan akhirnya mereka merasakan, wah, rumah saya kok banyak barang, saya harus buang beberapa dari itu. Itu namanya decluttering. Ketika kita buang beberapa barang yang kita tidak pakai, kita tidak perlu, namanya decluttering. Cluttering artinya mengumpulkan, decluttering artinya membuang, melepaskan, memberi pada seseorang. Itu decluttering. Jika kita katakan tentang minimalis, minimalis kita hidup simple. Kita ambil yang seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Tapi bukan kikir, tapi secukupnya. Itu minimalis. Maka kita hidup dengan cara yang lebih logika, lebih realistik, lebih baik, lebih benar. Dan ada satu lagi istilah, let go. Let go itu melepaskan. Saudara, kadang-kadang kita suka pada sesuatu vas bunga atau sesuatu perhiasan. Kita suka itu, tapi kita tidak pakai itu untuk waktu yang lama, dan itu hanya mengisi ruang di dalam lemari atau di atas meja. Jika kita kasih itu pada seseorang, walaupun kita suka itu, tapi kita lepaskan dan kita berikan pada seseorang, namanya melepaskan, to let go. Apa yang kita senang bukan kita pegang, tapi kita tidak pakainya, kita kasih pada seseorang. Maka ada macam-macam ide bagaimana kita bisa mengatur hidup kita supaya hidup kita selalu adalah satu seni. Maka jika kita ada satu ketika di mana kita suka mengumpulkan banyak barang, silakan. Karena itu adalah passion Anda, Anda pakai uang Anda bahagia dengan melihat banyak barang di rumah Anda atau di kamar Anda. Tapi jika setelah beberapa tahun Anda jadi bosan, ya kasih pada orang lain. Tak ada masalah, dan Anda hidup lebih simple, membersihkan rumah atau kamar juga menjadi simple. Maka seni itu bukan satu macam, tapi bisa berubah-ubah. Satu ketika saya ada cluttering, di waktu lain saya ada decluttering. Satu ketika saya ada mengumpulkan, satu ketika saya lepaskan. Maka saya coba hidup dengan pola hidup yang saya berpikir paling cocok dengan tenaga saya, kemampuan saya, keinginan saya, dan biar itu menjadi satu seni. Itu namanya seni hidup, begitu. Maka adalah salah jika kita berpikir, jika saya adalah orang yang suka minimalis dan saya harus minimalis sampai mati. Tak ada seperti itu. Saya bisa berubah sesuai dengan kapasitas saya, keinginan saya. Tapi yang penting dalam semua itu, adakah itu decluttering, adakah itu letting go, adakah itu hidup minimalis, yang underlining factor, yang dasarnya adalah saya bahagia hidup dan saya menikmati hidup dengan apa yang saya lakukan. Baru itu dikatakan seni, begitu. Jadi ternyata seninya itu kita harus tahu juga ya Didi, kapan kita mengumpulkan atau apa yang perlu kita kumpulkan, dapatkan, kita pertahankan. Ada juga waktunya kita harus melepaskan, harus membuang. Nah, dari yang orang-orang saat ini tengah gandrungi terkait dengan barang-barang, itu kan masih bersifat fisik ya Didi. Tapi seni untuk tahu kapan ya sesuatu itu harus kita pertahankan, kapan hubungan misalnya harus kita pertahankan, atau kapan barang itu harus kita beli. Ya, itu yang saya ingin tanyakan sekarang,
lebih ke hal-hal yang bersifat halus, Didi. Misalnya di dalam diri kita perlu seni untuk mengetahui sesuatu itu perlu kita lepaskan, misalnya kebiasaan-kebiasaan kita atau sifat-sifat kita tertentu. Nah, untuk bisa mengetahui itu, Didi, yang ingin saya tanyakan. Ya, ini yang sangat-sangat penting, saudara. Lebih daripada yang fisik, yang halus itu jauh lebih penting. Karena apa yang ada dalam mental kita, itulah yang kita pikir, itulah yang kita lihat, itulah yang kita tunjukkan. Maka jika mental kita selalu bersih, hanya ada pikiran yang kita perlu pikirkan, dan jika kita selalu adalah pikiran positif, dan kita buang pikiran-pikiran yang tidak perlu, itu pola hidup yang the best. The best. Dan oleh karena itu ada satu istilah, memanage pikiran atau memanage mental atau seni berpikir positif. Ada banyak istilah. Dan saudara, yang penting sekali adalah kita harus beri waktu dari apa yang kita lakukan untuk melihat bagaimana ruang mental kita. Bagaimana ruang mental kita itu diisi dengan sesuatu pikiran, sesuatu sikap, sesuatu pandangan atau pikiran yang kita sudah peroleh. Kita harus cek dan recheck kembali supaya dari waktu ke waktu ruang mental kita merdeka, bersih, tidak ada kuman-kuman, tidak ada yang negatif. Maka orang itu yang seperti itu selalu bahagia. Orang seperti itu selalu berpikir jernih. Orang seperti itu selalu ada rasa bebas, tak ada tekanan, stres, dan dia enjoy apa yang dia lakukan. Maka decluttering di mental itu sangat penting. Kemudian minimalis di mental itu sangat penting, karena jika ada pikiran yang berkualitas tinggi dan pikiran itu sedikit, maka pikiran itu lebih tajam, lebih real, dan akan manifest sebagai satu yang wujud begitu. Dan jika kita bisa let go, misalnya pikiran kita yang lama, pikiran kita yang dulu, itu juga sangat bagus, karena dulu itu berlaku, tapi sekarang itu tidak berlaku. Misalnya dulu saya sangat suka berpakaian seperti ini, tapi sekarang karena saya bekerja, saya suka pakai pakaian yang lebih simple supaya saya tidak buang-buang waktu untuk bersiap ke tempat kerja. Maka kita harus juga jaga ruang mental, karena dari mental lah kita bisa tahu seperti apa seseorang itu. Dari mental lah kita bisa tahu ada apa dalam pikirannya. Maka jika kita bisa beri perhatian pada mental itu, seni berpikir positif, seni memanage pikiran, seni memanage mental, itu sangat-sangat penting, lebih penting dari seni memanage hal-hal fisik. Tadi kita bicara tentang hal fisik, tapi sekarang kita masuk hal-hal lebih halus yang tak tampak, tapi dampaknya lebih besar dan lebih bagus jika kita ada seni menjaga ruang mental kita. Terima kasih, Didi. Jadi kalau misalnya kita atau saya sendiri melihat, mungkin ya, tadi saya suka istilahnya ruang mental. Mungkin ruang mental saya, kamar saya mungkin jarang sekali saya cek, saya perhatikan, saya tata kembali apakah ada ruang yang cukup. Karena tadi Didi mengatakan jika pikiran itu sedikit,
pikiran itu menjadi tajam dan kuat sehingga akan termanifestasi, Didi. Nah, terkait dengan itu, Didi, dewasa ini orang kan banyak sekali berpikir bahkan di luar kendalinya, Didi. Jadi mungkin seni terkait dengan pikiran itu, Didi, bagaimana tahapan yang bisa Didi sarankan kita untuk memulai pertama proses decluttering ruang mental kita, Didi? Iya, saudara-saudari, dalam setiap program panggilan sang waktu, saya ada bicara tentang yoga, meditasi, kontemplasi, renungan, silence, keheningan. Ya, saya selalu ada menyentuh hal itu karena disitulah kita memanage pikiran kita, ruang mental kita, supaya dengan meditasi atau kontemplasi atau renungan, ruang mental kita bisa kita lihat, kita bisa bersihkan, buang mana yang tidak perlu, dan kita bisa ciptakan mana baru yang perlu kita pakai. Maka kita bisa rearrange, kita bisa susun kembali pola pemikiran, sikap kita, kemudian karakter kita bisa rearrange. Oleh karena itulah saudara, meditasi atau beri waktu untuk diri sendiri yang memberi Anda peluang untuk melihat ke dalam diri Anda. Look inside. Kita selalu lihat keluar, kita berinteraksi di luar, kita lakukan sesuatu di luar. Tapi kita juga harus beri waktu untuk lihat ke dalam. Dan itulah namanya meditasi, kontemplasi, renungan. Kadang-kadang dalam sembahyangan ketika kita mengingat Tuhan, waktu itu juga kita bisa merasakan apakah kekurangan dalam diri kita dan bagaimana kita bisa mengatasi itu. Maka apapun yang kita lakukan untuk melihat ke dalam, menjadi mawas diri, introspeksi, itu sangat memberi manfaat pada diri kita, karena dari situlah kita bisa menata kehidupan kita di luar sana. Maka dari inside ke outside, begitu. Terkait dengan mengelola ruang mental kita, ada nggak juga hubungannya dengan ketika kita outside? Di sini adalah menata hubungan, Didi. Tanpa harus memilah atau memilih-milih, Didi. Tapi kadang-kadang mungkin kita harus tahu mana hubungan yang kita layak untuk pertahankan, mana hubungan yang kita harus lepaskan atau kita let go. Dan dewasa ini kan juga ada kecenderungan orang-orang mengalami toxic relationship, Didi. Mungkin dalam benak kita ingin melepaskan, tapi itu mungkin di pertanyaan berikutnya, Didi ya. Tapi yang sebelumnya kita ingin tahu, Didi, bagaimana kita bisa memilah dan kemudian memutuskan bahwa hubungan itu atau dengan seseorang itu layak kita untuk pertahankan, dan satu sisi mungkin kita harus lepaskan, Didi. Bagi saya sesuai dengan hukum karma ya, hukum karma, siapapun yang ada hubungan dengan diri kita, adakah itu family, pekerjaan, lingkungan, desa, masyarakat, itu mau tak mau kita ada hubungan dengan semua itu, karena itu menyangkut karma kita. Misalnya seprofesi, sekantor, satu keluarga, satu desa, satu masyarakat, satu kepercayaan. Mau tak mau kita sudah ada semacam hubungan karma dengan orang-orang itu. Kita tidak bisa melarikan diri dari semua itu, dan kita harus menjalin hubungan dengan semua orang. Walaupun begitu ya,
kita bisa juga ada semacam seleksi dengan siapa kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak berbanding dengan orang lain. Siapa yang cocok dengan karakter kita, yang bisa bekerja sama dengan kita dengan lebih baik. Siapa yang mengerti kita dengan lebih baik berbanding dengan orang lain. Itu juga bisa jadi seleksi, tapi dari segi spiritual ya. Jika saya bicara tentang spiritual dan Tuhan dan karma secara universal, jika kita adalah tipe orang yang benar-benar baik, kita tidak ada menyeleksi siapapun. Semua harus diberkati, semua harus diberi penghormatan, semua harus diberi kerjasama, semua harus menjadi teman. Kita tidak bisa seleksi karena mau tak mau semua itu adalah saudara kita. Jika kita ada higher thinking, kita tidak bisa pilih, oh karena ini lebih baik dengan saya dekat dengan itu. Ini tidak baik dengan saya cari jarak. Itu untuk orang yang tidak cukup kuat spiritualnya. Tapi jika spiritualitas kita lebih bagus dan lebih kokoh, siapapun yang datang kepada kita, kita bisa melayaninya sama seperti orang lain yang dekat dengan kita. Kita perlu kekuatan internal untuk menghandle orang luar di sana yang eksternal, karena kita tahu setiap orang adalah unik dan spesial, dan saya tidak bisa pilih sesuka saya sesuai dengan kemahuan saya, karena itu adalah mencari zona aman, comfort zone. Saya tidak mau cari itu. Saya pasrahkan diri saya pada lingkungan di mana saya berada, dan saya tidak mau memilah-milah. Saya mau berinteraksi sama dengan setiap orang. Itu perlu kekuatan, dan untuk itu kita biasanya menyarankan meditasi. Meditasi satu-satu senjata atau metode di mana pola pemikiran kita menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih kokoh, lebih strong. Kita bisa menghandle, mau katakan menghandle atau memanage siapapun, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi semuanya tergantung kekuatan internal kita ya, Didi. Benar. Terkait dengan ini menarik sekali, Didi. Mungkin Didi bisa pandu kita atau memberikan kita gambaran seperti apa meditasi yang bisa kita lakukan sehingga kita semakin kuat secara internal. Saudara, jika kita pakai istilah meditasi atau yoga, banyak orang menjadi takut. Mereka berpikir, wah saya tak ada waktu. Sebenarnya kita beryoga sepanjang hari. Yoga itu mengingat. Jika saya mengingat anak saya beryoga dengan anak saya. Jika saya ingat pekerjaan saya beryoga dengan pekerjaan saya. Maka yoga itu biasanya kita pakai istilah itu untuk mengingat satu sosok atau satu energi yang lebih tinggi dari diri kita, supaya dari energi yang lebih tinggi atau sosok yang lebih tinggi, yang lebih tahu dari diri kita, jika kita hantar pikiran kita atau fokus kita ke arah itu, kita bisa tarik kekuatan energi, kita bisa tarik energi dari sumber itu. Itu namanya yoga. Maka yoga dengan anak, yoga dengan pekerjaan tidak membuat saya lebih kuat atau lebih kokoh. Tapi yoga dengan energi yang lebih tinggi, yoga dengan Tuhan, yoga dengan cosmic energi, yoga dengan diri saya yang lebih tinggi, saya yang the perfect man or woman, saya seperti apa.
Jika saya beryoga dengan sesuatu yang lebih tinggi dari saya bisa menarik banyak kekuatan, banyak kiat, banyak contoh untuk membuat saya lebih baik daripada apa saya hari ini. Dan ini adalah satu contoh, saudara. Saudara mau coba? Ya, ikutilah kata-kata ini dalam mental Anda ya. Waktu ini saya berikan untuk diri saya sendiri. Saya penting untuk diri saya. Saya, pikiran saya, kata-kata saya, perbuatan saya, semua itu akan menentukan masa depan saya. Semua itu adalah takdir saya. Karena itulah saya harus belajar memberdayakan diri saya, menjadikan diri saya lebih tahu, lebih kuat, lebih positif, lebih yakin. Saya mengingat Yang Maha Esa. Beliau tak tampak, tak kelihatan, tapi kehadiran beliau saya rasakan. Energi dari beliau, vibrasi dari beliau, sinar dari beliau, strum dari beliau. Saya bisa menerima dalam satu keheningan. Dalam keheningan itulah saya menarik kekuatan. Kekuatan yang memberi saya kedamaian. Kekuatan yang memberi saya satu keyakinan yang lebih besar. Kekuatan yang membuat saya lebih positif untuk berlakon dalam sandiwara hidup ini. Jika saya bisa mengingat yang satu itu yang lebih tinggi dari diri saya, dari waktu ke waktu, beberapa kali dalam satu hari, dan sepanjang waktu, saya pasti akan muncul sebagai pribadi yang lebih cantik, lebih wibawa, lebih positif, dan lebih berguna untuk diri saya dan orang lain. Inilah yang saya lakukan waktu saya meditasi. Iya. Terima kasih Didi, sangat menenangkan sehingga itu mungkin berlahan bisa kekuatan terkumpul ya Didi. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita malam hari ini, program ini Didi mungkin ada tips yang Didi ingin sampaikan terkait dengan menciptakan ruang ketika seni melepaskan ini kita sudah asah sehingga menimbulkan atau menciptakan hidup yang indah dan kita bisa senantiasa menikmatinya dalam setiap saat. Saudara, ada beberapa tips. Pertama, love yourself. Kedua, understand yourself. Ketiga, heal yourself. Sembuhkan diri. Yang keempat, express your beautiful self. Tunjukkanlah diri Anda yang indah, yang baru. Inilah tips-tips
yang membuat kita lebih mawas diri dan introspeksi. Pertama, mencintai diri, kemudian memancarkan kasih cinta itu keluar. Ya. Terima kasih Didi, permata-permata kebijaksanaan yang dibagi malam hari ini, yang kita jika gunakan akan memperindah, mempercantik hidup kita, dan tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Baik saudara dan saudari yang budiman dan yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita berjumpa lagi dalam program Panggilan Sang Waktu berikutnya. Terima kasih Didi. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih.